Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sabat dengan tema utama pada hari-hari terakhir ini, pekabaran kitab Ibrani. Pelajaran ketiga, anak yang dijanjikan. Senin 10 Januari, Allah telah berbicara kepada kita oleh anaknya. Bacalah Ibrani 1 ayat 1-4. Apa gagasan utama dari ayat-ayat ini? Ibrani 1 ayat 1-4 hanyalah satu kalimat dalam bahasa asli Yunani dan dikatakan bahwa itu adalah yang paling indah di seluruh perjanjian baru dari sudut pandang seni retorisnya. Penegasan utamanya adalah bahwa Allah telah berbicara kepada kita melalui anaknya Yesus. Bagi orang Yahudi di abad pertama Masehi, firman Allah sudah lama tidak terdengar. Wahyu terakhir yang diungkapkan dalam firman Allah yang tertulis telah datang melalui Nabi Maleakhi dan pelayanan Ezra serta Nehemia 4 abad sebelumnya. Tetapi sekarang melalui Yesus, Allah berbicara kepada mereka lagi. Wahyu Allah melalui Yesus bagaimanapun lebih tinggi dari wahyu yang Allah telah buat melalui para nabi, karena Yesus adalah sarana wahyu yang lebih besar. Dia adalah Allah sendiri yang menciptakan langit dan bumi dan mengatur alam semesta. Bagi Paulus, keilahian Kristus tidak pernah dipertanyakan. Semuanya itu diasumsikan demikian. Juga bagi Paulus, perjanjian lama adalah firman Allah. Allah yang sama yang berbicara di masa lalu terus berbicara di masa sekarang. Perjanjian lama mengomunikasikan pengetahuan yang benar tentang kehendak Allah. Namun, untuk bisa memahami maknanya yang lebih lengkap hanyalah pada saat anak datang di bumi. Dalam bentuk penulis, wahyu Bapa dalam anak memberikan kunci untuk memahami luasnya perjanjian lama yang sebenarnya, sama seperti gambar di kotak teka-teki gambar memberikan kunci untuk menemukan tempat yang tepat untuk setiap potongan gambar lainnya. Yesus telah membawa begitu banyak terang pada perjanjian lama. Sementara itu, Yesus datang menjadi perwakilan dan juru selamat kita. Dia akan menggantikan kita dalam pertarungan dan mengalahkan si ular. Demikian pula dalam kitab Ibrani, Yesus adalah pelopor atau kapten dan perintis orang percaya. Dia berjuang untuk kita, untuk mewakili kita. Ini juga berarti bahwa apa yang Allah lakukan untuk Yesus, wakil kita, Bapa juga ingin lakukan untuk kita. Dia yang meninggikan Yesus di sebelah kanannya juga ingin kita duduk bersama Yesus di atas tatanya. Pekabaran Allah kepada kita di dalam Yesus tidak hanya mencakup apa yang Yesus katakan, tetapi juga apa yang Bapa lakukan melalui Dia dan kepadanya, semuanya untuk keuntungan bagi kita pada masa sekarang dan kekekalan. Pikirkan apa artinya Yesus, Allah datang ke dunia ini. Mengapa kebenaran ini memberi kita begitu banyak harapan? Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini. Kalau kita membaca firman Tuhan, pada zaman perjanjian lama, Allah berbicara melalui berbagai sarana, antara lain para nabi, malaikat, dan juga secara teofani. Teofani adalah penampakan Allah kepada manusia, sehingga mereka dapat mengetahui bahwa itulah Allah, dengan tujuan untuk mengomunikasikan kasih Tuhan kepada manusia. Masih ingat peristiwa ketika semak belukar menyala tetapi tidak terbakar pada waktu Allah memanggil Musa? Atau ketika Yakub bergulat dengan malaikat sepanjang malam, dan masih banyak lagi hal-hal yang dilakukan oleh Tuhan. Allah mengunjungi setiap pribadi di dalam perjanjian lama dan berdialog serta berkomunikasi dengan mereka. Allah menyatakan rancangan dan rencananya bagi setiap orang. Di zaman perjanjian baru, Allah mengubah pola komunikasi dengan manusia. Apa itu? Allah berinkarnasi menjadi manusia melalui anaknya, yakni Yesus Kristus. Melalui Yesus, Allah berbicara secara langsung kepada manusia, dan Yesus mengomunikasikan kasih Tuhan kepada manusia. Siapakah Yesus yang kita kenal? Yesus yang adalah yang berhak menerima segala sesuatu, bukan hanya di dunia ini, tetapi juga di surga. Yang indah, yang mulia, yang kudus haruslah dipersembahkan kepadanya. Oleh karena Ia berkorban bagi kita. Dia adalah Tuhan yang kita sembah. Segala kehormatan, kemuliaan, pujian, popularitas hanyalah milik Tuhan.
karena Ia telah melakukan segala sesuatu untuk keselamatan kita. Yesus datang ke dunia ini menjadi perwakilan dan juru selamat kita. Dia akan menggantikan kita dalam pertarungan dan mengalahkan si ular itu. Dan bukti nyatanya, Dia mendapatkan kemenangan. Pekabaran Allah kepada kita di dalam Yesus tidak hanya mencakup apa yang Yesus katakan, tetapi juga apa yang Bapa lakukan melalui Dia, dan hanya Dia, semuanya untuk keuntungan bagi kita pada masa sekarang dan kekekalan. Mari kita bersyukur, berterima kasih oleh karena Yesus ada di dunia ini dan Ia memberikan kemenangan bagi kita dalam menaklukkan dosa. Sebagaimana dengan Yesus, demikian pula dengan kita. Mari kita hidup setia kepada Tuhan. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini, di mana Allah berinisiatif mengomunikasikan segala sesuatu kepada kami manusia, baik dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru dan di dalam kehidupan kami pada saat ini. Terima kasih oleh karena Yesus datang ke dunia ini dan Ia memberikan kemenangan di dalam kehidupan kami. Bantu kami untuk kami terus setia kepada Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.